BTW ini ceritanya barusan direvamp ya. Ya soalnya biar nyambung lah sama ceritanya si Ixia. Oke. Di kecamatan Eruditio, hiduplah Laila. Nah, si Laila ini depan kakeknya. Kakeknya ini tuh namanya Thomas. Ya, dia ini tuh mantan leader Eruditio Ranger. Ya, udah pensiun dia. Nah, sejak kecil, si Laila ini nggak pernah ketemu sama ortunya. Ya, kata kakeknya, ortunya si Laila ini tuh ngabisin hidup mereka buat mengabdi jadi ilmuwan, buat ngembangin teknologi yang bakal ngesejahterain kehidupan umat manusia. Anjay, wes sibuk banget lah. Nah, tapi tiap si Laila ini nanya ke kakeknya tentang ortunya, kakeknya ini selalu ganti topik pembicaraan mereka. Ya, pengalian isu terus lah. Kamu udah subscribe Fatty Boy belum? Terus juga si Laila ini selalu ngeliat wajah kakeknya ini dipenuhi kesedihan pas dia ini nanyain tentang ortunya. Yang akhirnya itu ngebikin si Laila ini pun gak pernah lagi buat nanya ke kakeknya tentang ortunya. Oke. Sampai suatu ketika si Laila ini sadar kalau tiap di hari-hari tertentu kakeknya ini selalu pergi diam-diam pas habis subuh. Nah, si Laila ini pun nyoba diam-diam ngikutin kakeknya. Dan dia ini pun sampai di sebuah pemakaman. Nah, si Laila ini ngeliat kakeknya ini lagi nyekar ziarah ke makam seseorang. Terus si Laila ini pun nyamperin kakeknya. Laila. Dan di saat itulah si Laila ini tahu semuanya. Dia ini ngeliat kakeknya ini lagi berduka di depan batu nisan yang bertuliskan nama Smithy Werben Jagerman Jensen. Lah, blok. Batu nisan itu bertuliskan nama Lilian. Ya, yang Laila tahu, Lilian ini tuh seorang ilmuwan terkenal centang biru seleb di Eruditio yang diberitakan mokat pas dia ini lagi ngerjain proyek gede di Eruditio. Ya, seketika si Laila ini ngeh kalau sebenarnya si Lilian ini tuh nyokapnya. Nah, pas dia ini tahu kalau nyokapnya ini seorang ilmuwan terkenal, ya itu ngebikin si Laila ini bangga banget. Wow, siapa sangka. Tapi ya di sisi lain, si Laila ini juga sedih. Soalnya dia ini gak bakal bisa ketemu lagi sama nyokapnya. Terus di sebelah makamnya si Lilian ini juga ada sebuah makam yang gak ada foto sama namanya. Di batu nisannya itu cuma ada tulisan, "Aku akan menggenggam tanganmu di tengah langit yang bermandikan bintang-bintang." Anjay. Ya, meski si Laila ini udah kena tsunami fakta kalau nyokapnya ini udah mokat, tapi dia ini masih berharap kalau suatu saat dia ini bakal bisa ketemu sama nyokapnya di dalam mimpinya. Terus juga seseorang misterius yang ada di sebelah makam nyokapnya. Meski dia ini nggak tahu siapa, tapi dia ini berharap suatu saat nanti dia juga bisa ketemu sama orang misterius itu bareng sama nyokapnya di dalam mimpinya. Sekaligus ngasih tahu identitas sebenarnya. Oh. Nah, sejak kejadian itu, si Laila ini bersumpah kalau dia ini bakal ngelindungi Eruditio, kota yang pernah diperjuangkan sama nyokapnya dulu. Anjay. Nah, tapi dibandingin sama nyokapnya yang seorang ilmuwan, si Laila ini nggak suka belajar dan selalu gagal pas ujian. Ya intinya dia ini tapi ya meski begitu, dia ini punya tekad yang kuat dan juga pemberani. Yang akhirnya itu ngebikin si Laila ini pun tumbuh gede jadi seorang Eruditio Ranger. Ya jadi ansipnya Eruditio, kayak kakeknya dulu. Nah, suatu ketika itu terjadi penyerangan di kota Eruditio yang ngebikin si Laila ini terluka parah dan hampir mokat pas dia ini berjuang buat ngelindungi Eruditio. Tapi ya untungnya gara-gara pengobatan canggih dari Eruditio, si Laila ini pun berhasil diselamatkan. Wih, ya untung aja dia ini gak diservis di mobil kayak si Johnson. Terus dia ini pun balik buat ketemu sama kakeknya di rumah. Laila. Ya, si Laila ini ngerasa bersalah. Ya, soalnya kan kakeknya dulu ini pernah sakit hati gara-gara kehilangan si Lilian. Jadinya pas si Laila ini pulang dengan keadaan bonyok, si Laila ini ngira kalau kakeknya ini bakal marah ke dia. Ibumu sangat bangga padamu, Laila. Terus kakeknya ini nunjukin sebuah ruangan tersembunyi yang gak pernah dibuka sama 15 tahun. Dan di ruangan itulah mereka ini nemuin. Dan di ruangan itulah si Laila ini nemuin catatan dan barang-barang peninggalan orang tuanya. Terus kakeknya ini ngasih si Laila Malefic Gun, sebuah senjata prototipe bikinan ortunya si Laila dulu. Anjay. Kalau kamu ingin melindungi Eruditio, kamu harus pakai senjata terkuat. Ini adalah senjata buatan orang tuamu. Jadi bawalah untuk melindungi dirimu. Anjay. Dan saat itu, dengan senjata itu, si Laila ini pun jadi hansip di kota Eruditio dengan penuh tekadnya. Dimanapun dan kapanpun, dengan senjata Malefic Gun ini, si Laila ini selalu ngerasa kalau nyokapnya ini selalu ada di sisinya. Dan juga pria misterius di sebelah nyokapnya, yang juga selalu ada buat dia. Tamat. Nah, pas Hamin 1 Enlightenment Festival,
Atau bahasa Indonesianya itu festival pencerahan. Nah, pas Hamin satu acara ini, para RDTO Ranger ini disuruh cuti kerja buat persiapan besok. Nah, tapi si Lele ini bebal, Epical Glory, dan kekeh buat ngeronda keliling RDTO pas Hamin satu acara. Terus pas Denny keliling, dia ini ngeliat orang yang kebingungan. Aku di mana? Ya akhirnya si Lele ini pun nyamperin orang itu. Halo Tuan, selamat datang di RDTO, selamat berbelanja. Aku Aditya Ranger. Ada yang bisa aku bantu? Anjir, suara cewek real cuy. Namaku Nolan. Aku ilmuwan pengelan yang baru saja kembali ke RDTO. Ini, aku ingin mendaftarkan ulang sertifikasi ilmuwanku. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Oh, sertifikasi ulang ada di Menara Pengetahuan. Boleh kau anterin? Terima kasih. Dan si Laila ini pun nganterin si Nolan ke Menara Pengetahuan. A few moments later. RDTO sudah berapa banyak sih aku pergi? Ilmuwan RDTO akan selalu antusias untuk mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Anjay. Terima kasih bantuannya. Dari informasi yang ku dapat, sebenarnya besok ada festival pencerahan. Kau harus istirahat, karena besok RDTO Ranger akan sibuk. Hah? Maksud amat? Jangan pedulikan aku. Aku hanya perlu bertemu dengan teman lamaku. Mencurigakan. Udahlah. Nah, di hari festival pencerahan, waktu itu si dokter ini lagi ngasih ceramah di acara itu. Oi penonton, selamat datang di festival pencerahan RDTO. Di sini kami bakal bagi-bagi diamond gratis. Nah, di sisi lain, Sixia ini lagi ngejalanin rencananya buat nyulik si Dr. Runi. Ya, buat yang pengen tahu kenapa dia ini mau nyulik si Dr. Runi, ya kalian lihat aja di hasil usulnya Sixia. Oke, lanjut. Nah, pas dia ini lagi ngejalanin rencananya, tiba-tiba terjadi ledakan di sisi lain alun-alun kota yang nyebabin acara festival pencerahan itu jadi chaos, ura. Dan itu ngebikin rencana Sixia ini keganggu. Ya, Sixia ini ngamuk, dan akhirnya dia ini pun OTW ke lokasi ledakan itu buat nyari sumber masalahnya. Loh bang, perasaan di video asal usulnya Sixia kemarin untuk senjatanya kayak gini deh. Kok tiba-tiba berubah jadi kayak gini? Alah, beda dikit gak ngaruh lah. Oke lanjut. Terus Sixia ini ngeliat orang yang gerak-geriknya itu mencurigakan. Akhirnya Sixia ini pun nyoba ngejar orang itu. Hei kamu, berhenti! Siapa kamu? Kamu kok sus banget? Aku... Hei, lepasin orang itu. Hah? Siapa kamu? Kamu nanya? Lepasin dia sekarang atau aku tembak kau. Oh, kamu nembak aku? Tembak dia duluan. Tunggu Neng. Lepasin dia sekarang. Bacot. 3, Bodoh. 2, Bodoh amat. 1. Bodoh amat. Akhirnya si Nolan ini pun berhasil buat ngehentiin payuannya mereka. Nah, si Nolan ini ngejelasin kalau mereka ini cuma salah paham. Terus dia ini ngomong kalau dia ini ada janji reunian sama seseorang di pinggiran kota. Dan dia ini pun langsung pergi. Jadi, siapa dia? Dia Tuan Nolan. Dia seorang ilmuwan pengana dan dia baru kembali dari RDTO beberapa yang lalu. Terus kamu? Bukannya kamu seorang senantar? Kamu mau maling ya? Ixia. Kamu RDTO Ranger baru. Kenapa emang, hah? Kau kira Sen Hunter cuma bisa jadi penjahat, kah? Enggak. Kalau kamu seorang RDTO Ranger, berarti kamu adalah keluargaku. Dah lah. Lupain aja semua ini. Aku mau pergi dulu. Ciao. Tunggu. Karena kamu Ranger baru, aku bakal nemenin kamu buat ngebantuin kamu. Gak perlu. Aku sekarang perlu ketemu sama itu Dr. Runi. Ya, mau ngajakin mabar abis acara. Bukan apa-apa. Dr. Runi? Oh, aku bisa nganterin kamu ke beliau habis kita nyelesain semua masalah ini. Oke lah. Rencanaku hampir aja gagal. Buat sekarang, aku cuma belum ngikutin kemauan kelinci kecil ini. Akhirnya si Laila ini ngajak Sixia buat meet and greet sama si Lolita buat nanya apa yang terjadi. Kamu nanya? Ya awalnya si Lolita ini curiga sama si Sixia. Soalnya si Lolita ini tahu kalau nggak ada pengumuman anggota Ranger baru akhir-akhir ini. Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Tapi ya dengan alibi yang kuat, Sixia ini pun berhasil buat ngebikin si Lolita ini percaya. Oh,
Terus si Lolita ini pun ngasih informasi kalau pelaku peledakan ini ninggalin jejak di sekitaran pinggiran kota. Ya, dia ini berteori kalau pelaku peledakan ini punya markas rahasia di sana. Akhirnya si Xia sama si Layla ini pun udah ke sana. Dan bener apa yang dibilangin sama si Lolita. Mereka ini berhasil buat nemuin markas rahasia di pinggiran kota Ereditio. Anjay. Nah cuman pas mereka ini masuk, markasnya itu lagi sepi, nggak ada orang. Nah pas mereka ini nyoba ngeliat tempat itu, si Layla ini nggak nemuin apa-apa. Tapi si Xia dengan genset IQ 5 juta permalingannya, dia ini berhasil buat nemuin pintu rahasia yang tersembunyi. Anjay, kok kamu tahu? Kamu mantan maling ya? Terus mereka ini pun masuk ke ruang rahasia itu. Dan di dalam ruangan itu, mereka ini nemuin papan rencana yang di atasnya itu ada tulisan The Chosen. The Chosen? Homoshiroi. Mereka ngincer Dokter Rooney. Hah? Mereka juga ngincar Dr. Rooney. Proyek Infinite Gate? Infinite Gate adalah proyek besar. Ilmuwan-ilmuwan terhebat di Ereditio berkumpul buat ngerjain proyek ini. Proyek pembangunan gerbang ruang dan waktu untuk menjelajahi multi semesta. Multi semesta? Multiverse? Anjay, keren. Terus kabarnya gimana? Setauku, 16 tahun yang lalu terjadi insiden dalam proyek itu, yang akhirnya itu ngebikin proyek itu dihentiin sama pemerintah. Ya, gak asik. Apaan tuh? Tertulis transaksi dan penyelundupan Starlium yang dilakukan ilmuwan Ereditio. Penyelundupan Starlium? Starlium, sebuah sumber kekuatan unik yang paling berharga di Ereditio. Setiap gramnya bisa seharga 1 kilogram emas. Wow. Kok kamu tahu? Kamu pernah maling ya? Nah, pas mereka ini lagi sibuk nyelidiki rencana The Chosen, tiba-tiba Kijang 1 Dr. Rooney hilang. Ya, mereka ini kaget. Akhirnya si Xia ini pun nyuruh si Layla buat pergi ke pusat plaza buat ngebantu ranger lain yang nyari Dr. Rooney. Sedangkan si Xia ini mau pergi ke lokasi penyelundupan Starlium buat ngegerebek pelakunya. Tapi si Layla ini bebal, epically mortal. Dia ini ngomong kalau si Lolita sama yang lain ini bakal ngurus pencariannya Dr. Rooney. Nah, si Layla ini mau ikut si Xia buat fokus ke penyelidikan ini. Ya, si Xia ini ya. Udahlah. Akhirnya mereka ini OTW ke lokasi penyelundupan Starlium. Cih, seharusnya aku yang ngulik Dr. Rooney. Aduh, prajurit Ereditio di mana-mana. Kita harus nunda pengirimannya. Tapi kalau kita ngirim hari ini, Poldokin bakal ngamuk, cuy. Real kah? Real, cuy. P. Siapa kalian? Kami adalah Ereditio Ranger. Kalian yang ngeladakin plaza. Cih, ledakan itu malah ngeganggu penyelundupan kami. Blok, tolol kau, jangan kau kasih tahu lah. Penyelundupan? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Bukan apa-apa, hah? Kamu sih, diketahuan kan kita? Ya maaf. Hehe. Kenapa kalian ngeledakin plaza? Cepat kasih tahu di mana Dr. Rooney. Kalau enggak aku pecahkan pala kau. Rooney saha anjing? Rooney MU. Gua fans Madrid. Gue gak kenal siapa Rooney. Ledakan itu malah mengganggu proses penyelundupan kami. Terus, mana barangnya sekarang? Kami akan berikan barangnya pada kalian. Ih, Biar aku aja. Di mana barangnya? Anu. Barangnya di sini. Kosong. Mana barangnya? Kok gak ada? Waduh. Kita kecolongan. Dasar Deadwood nggak guna. apa mereka bohong? Enggak. Dia di tanah ini. Seseorang udah ngambil Starlium itu. Makasih loh Ixia, berkat kamu kita bisa dapat banyak informasi. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa ada Chosen nyulik Dr. Rooney? Uang? Gak mungkin.
terlalu sepele. Gabut mungkin. Hehe. Selain itu, berkas penyelundupan Starlium dan proyek gerbang terbatas. Ah, itu dia. Itu tujuan mereka. Proyek Infinite Gate. Proyek Infinite Gate adalah proyek yang sangat dirahasiain. Kalau mereka mau dapat informasi tentang proyek Infinite Gate itu, Dr. Rooney lah orangnya. Tapi apa gunanya para penyelundup di sini? Lagian kan, mereka juga kehilangan barang mereka. Hilang? Oh, aku tahu. Berarti The Chosen ngemaling Starlium mereka. Apa iya? Dari berkas laporan penyelundupan yang kita temuin di markas mereka, artinya The Chosen udah mantap penyelundupan Starlium ini dari awal. Mereka ngambikin kerusuhan di kota biar penyelundupan Starlium ini keganggu. Dan di saat itulah mereka beraksi buat ngemaling Starlium itu. Masuk akal. Proyek Infinite Gate butuh kekuatan yang sangat gede dan kuncinya adalah Starlium ini. Tujuan utama mereka adalah ngebangun ulang proyek Infinite Gate. Terus, sekarang kita gimana? Katamu kan informasi dan berkas proyek Infinite Gate ini dirahasiain banget. Yang tau kan cuma Dr. Rooney. Sedangkan Dr. Rooney-nya hilang. Aku kenal seseorang. Dia bukan orang sih, tapi dia tahu semua yang berhubungan dengan waktu.